Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami kelompok 5 dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, kami diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai membuat inovasi baru terhadap makanan tradisional Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode design thinking, khususnya pada jajanan tradisional Sanggara Balanda. Seperti apa sih penerapannya? Yuk langsung kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 diberi kesempatan untuk membuat inovasi baru terhadap jajanan tradisional di daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode design thinking. Tapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih design thinking itu. Jadi, design thinking adalah proses berulang di mana kita memahami pengguna, menantang asumsi, dan mengedefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung, di mana design thinking juga berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perencanaan produk atau layanan. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Setelah melewati beberapa tahapan, kita telah mempunyai ide atau peluang usaha, yaitu adalah Sanggara Balanda. Dalam bahasa Bugis, Sanggara berarti pisang goreng, sementara Balanda berasal dari nama negara Belanda. Konon, Sanggara Balanda dulunya dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan, Makassar. Zaman dulu, Sanggara Balanda ini dibuat pakai keju dan mentega yang dibawa oleh Belanda, makanya dinamai dengan Sanggara Balanda. Hingga kini, Sanggara Balanda menjadi salah satu menu favorit untuk berbuka puasa. Sanggara Balanda menjadi pilihan karena makanan khas suku Bugis sudah pasti selalu disajikan dalam keadaan segar. Sebab, Sanggara Balanda bukanlah tipe jajanan yang tahan lama. Tipe jajanan ini tidak tahan lama atau tidak awet, makanya Sanggara Balanda ini tidak dijual di pasaran karena Sanggara Balanda ini paling lama tahan selama 3 hari, itu pun ditaruh dalam lemari es. Ciri khas Sanggara Balanda yakni menggunakan bahan hanya boleh pisang raja yang benar-benar matang. Pisang lain dianggap tidak cocok karena tidak pas aroma, tekstur, dan rasanya. Pisang raja itu kan banyak mengandung gula, jadi ada proses karamelisasi saat digoreng. Apalagi pisang ini digoreng selama 2 kali. Setelah digoreng, Sanggara Balanda kemudian dibelah tengahnya dan diberi kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan terlebih dahulu. Sanggara Balanda kemudian disajikan dengan kuah gula yang sebelumnya telah dicairkan. Beberapa orang memberi topping dengan taburan keju di atasnya. Kini telah banyak varian atau inovasi dari cemilan Sanggara Balanda. Ada yang disajikan dengan menggunakan kuah kental manis, keju, coklat, dan berbagai varian rasa. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha memperkenalkan Sanggara Balanda dengan menggunakan metode design thinking, yaitu 1. Empathize. Saya melihat jajanan tradisional cenderung kalah dengan jajanan modern di pasaran. Maka dari itu, kami ingin menggabungkan makanan modern praktis dengan jajanan tradisional. Yang kedua yaitu device. Makanan tradisional sudah banyak dilupakan oleh masyarakat, di mana tradisional dianggap asin dan kuno bagi kaum milenial, sehingga diperlakukan inovasi baru dalam menggabungkan jajanan tradisional dengan modern. Contohnya, Sanggara Balanda ini. Tahap ketiga dari design thinking yaitu ideation. Ideation adalah proses menghasilkan ide dan solusi melalui sesi seperti sketching, prototyping, brainstorming, brainwriting, ide terburuk, dan banyak teknik ideation lainnya. Meskipun banyak orang mungkin pernah mengalami sesi brainstorming sebelumnya, tidak mudah untuk memfasilitasi sesi ide yang benar-benar sangat bermanfaat. Ideation seringkali
merupakan tahap yang paling menarik dalam proyek design thinking, di mana karena selama ideation tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah besar ide dan kemudian dapat disaring dan dipotong oleh tim menjadi paling inovatif dan menjadi yang terbaik, paling praktis dan paling inovatif untuk menginspirasi solusi design thinking dan produk lebih baru dan lebih baik tentunya. Maka dari itu, kelompok kami mengambil atau membuat sanggar Belanda dan menjadi sebuah jajanan tradisional, di mana sanggar Belanda ini tentunya kami inovasi dengan berbagai varian rasa, di mana yaitu varian rasanya ada green tea, tiramisu, oreo. Tentunya berbagai varian rasa tersebut cenderung dinikmati dari berbagai kalangan, terutama kalangan remaja, sehingga lebih mudah memasarkan sanggar Belanda ini dengan mudah dari berbagai kalangan. Tentunya dapat menjadi ide bisnis untuk memulai bisnis di usia remaja kita saat ini. Selanjutnya ada prototype. Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Ini adalah fase eksperimental dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Solusi diimplementasikan dalam prototipe dan satu persatu mereka akan diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan rasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Adapun bentuk ilustrasi desain dari produk yang ingin kami buat adalah sebagai berikut. Sekarang itu ada inovasi baru dari sanggar Belanda yang tadinya tradisional, sekarang jadi lebih ke modern. Menurut Kak, bagaimana tanggapan terhadap hal tersebut? Bagaimana saya Kak? Kalau rasa dari sanggar Belanda, inovasi dari punya kakak itu jauh lebih enak dan juga terasa sedap.